Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Ajaran Paulus yang mengkristenkan seluruh bangsa, dalilnya dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dari keterangan ayat ini jelas agama Kristen itu agama internasional, betul? Oke, yang kedua dalilnya Injil Markus pasal 16 ayat 15 yang tadi saya sampaikan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jadi semua makhluk harus mendengarkan berita Injil itu. Ini ajaran Paulus. Sekarang bandingkan dengan ajaran Nabi Isa. Benar enggak agama dia buat agama internasional? Lihat Al-Quran. Al-Quran surat Ali Imran ayat 49 mengatakan, wa rasulan ila bani Israel. Nabi Isa itu hadir hanya sebagai rasul kepada siapa? Hanya kepada Bani Israel. Maka dalam Injilnya dia, ke-12 murid itu diutus oleh Yesus. Dan ia berpesan kepada mereka. Kata Yesus apa? Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Sama enggak dengan ajaran Paulus? Sama enggak? Beda. Ini kepada siapa? Hanya kepada Israel. Injil Matius pasal 15 ayat 4. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dia larang muridnya berdakwah ke tempat lain. Ayat ini sama nggak dengan ayat Al-Quran tadi? Sama kan? Yang beda dengan mana? Ayatnya Paulus jadi beda. Betul? Satu, kontradiksi kan? Yang kedua, perbedaan ajaran Paulus. Paulus dalam surat kirimannya kepada jemaat di Roma pasal 7 ayat 6 membatalkan hukum Taurat. Kata dia apa? Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut hukum-hukum Taurat. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Ini kacau ini ajaran Paulus ini. Semakin banyak maksiat, makin bertambah rahmat Tuhan. Ya, ini kacau. Dia rubah semua hukum itu. Sekarang lihat Yesus. Apakah Yesus membatalkan hukum Taurat? Lihat ayatnya, Quran. Wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa liuhilla lakum ba'dal ladzi hurrima 'alaikum wa ji'tukum bi ayatin mir rabbikum fattaqullaha wa ati'un. Dan aku datang kepadamu membenarkan hukum Taurat yang datang sebelumku, dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu, dan seterusnya. Di sini Yesus datang ngapain? Membenarkan hukum Taurat. Lihat dalam Injil. Injil Matius pasal 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Coba lihat. Ada nggak pembatalan hukum Taurat? Satu titik, jangankan satu ayat, satu titik saja nggak ditiadakan dari hukum Taurat itu. Sedangkan Paulus membatalkan hukum Taurat. Ada di sini semua. Ada di sini semua. Iya, ada di sini semua. Makanya saya bawa ini.
Ini enggak ada loh, ini bukan sekarang-karang, ini ibu cek nanti. Mau dicocokkan, lihat. Ini enggak ada setambah, enggak ada sekurangi, copy paste aja ini. Ya, di sini makanya kita enak. Makanya enak berdakwah sama orang Kristen itu, enak pakai ini semua. Ya. Tadi berapa? 2 ya. Paulus membatalkan Taurat, Yesus menggenapi hukum Taurat. 1 titik pun tidak ditiadakan. Yang ketiga, lihat ajaran Paulus. Paulus mengajarkan Yesus adalah Tuhan. Jadi ayat-ayat yang mempertuhankan Yesus semua dari Paulus. Surat-surat kiriman dia kepada murid-muridnya. Lihat. Surat kiriman Paulus kepada jemaat di Roma pasal 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Di sini Yesus Tuhan apa tidak? Sini Yesus Tuhan. Lihat ayat Kisah Para Rasul. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Tuhan gak dia? Tuhan. Lihat Filipi. Surat kiriman Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 2. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Tuhan gak? Datang Al-Quran. Ketika Yesus tidak ada lagi di bumi, tahu-tahu Paulus mendeklarasikan ketuhanan Yesus. Nabi Isa sudah diangkat ke langit. Terjadilah dialog antara Nabi Isa dengan Allah dalam dimensi ruh. Allah tanya. Coba lihat Al-Quran. Surat 5 ayat 116. Surat 5 ayat 116. Allah ajak dialog Nabi Isa. Wa idza qala Allah ya Isa bin Maryam a anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Hai Isa, kamu pernah enggak ngaku-ngaku kepada umatmu kalau engkau itu Tuhan, ibumu Tuhan? Pernah enggak? Tanya Allah. Dialog nih Allah dengan Nabi Isa di langit. Diabadikan dialog itu dalam Al-Quran. Kata Isa apa? Qala subhanak, maha suci engkau ya Allah. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Aku tidak pantas ya Allah mengatakan apa yang bukan hakku. Aku tidak pernah ngaku Tuhan. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Kalau dulu di dunia aku pernah mengatakan aku Tuhan kepada umatku, pasti engkau tahu. Kenapa? Ta'lamu ma fi nafsi. Engkau tahu apa yang ada pada diriku. Wa la a'lamu ma fi nafsik. Dan aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Innaka antal allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau mengetahui perkara yang gaib. Oh, jadi kamu tidak pernah mengatakan kamu Tuhan? Tidak pernah. Lalu apa yang kau ajarkan kepada umatmu? Katanya apa? Ma qultu lahum illa ma amartani bih an i'budullaha rabbi wa rabbakum. Tidak ada yang kuajarkan kepada mereka ya Rabb selain apa yang kau perintahkan kepadaku untuk mengatakannya, yaitu wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Itu yang aku ajarkan kepada mereka. Maka ayat selanjutnya di ayat 72 surat Al-Maidah kata Allah, laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam wa qala al-masih ya bani Israil a'budullah ya bani Israil a'budullah rabbi wa rabbakum innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Oh, kafirlah orang-orang yang mengatakan Allah itu Yesus. Kafir. Siapa yang mengatakan Allah itu adalah Isa putra Maryam, mereka kafir. Padahal Nabi Isa tidak pernah mengatakan dia Tuhan. Lihat ayatnya. Di dalam Injil Markus pasal 12 ayat 28 sampai 29 bunyinya begini. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu
bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang itu. Datang kepadanya dan bertanya. Orang Israel datang kepada Yesus bertanya. Tanya apa? Hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Coba. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ada nggak dia bilang Tuhan kamu saya? Ada. Kita jamak bukan? Jamak. Berarti yang bertanya sama yang ditanya sama. Tuhannya siapa? Allah. Ini sama nggak dengan ayat tadi? Surat Al-Maidah ayat 72 itu. Padahal dia mengatakan sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kamu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum itu. Lalu kata ahli Taurat itu berkata kepada Yesus, dengar nih, kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru. Dia dipanggil guru. Benar katamu itu bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Ini tauhid. Ini tauhid. Kalau yang palsu tadi apa? Yesus sebagai Tuhan. Nih coba. Yang orang Kristen praktekkan yang mana? Yang mempertuankan Yesus atau tidak? Yang mempertuankan Yesus siapa itu? Paulus. Iya. Bukan Injil sini. Enggak perlu ke Injil Barnabas, di sini ada. Kalau Injil Barnabas itu non kanonik, enggak diakui sama orang Kristen. Enggak pernah dibacakan sama dia ini. Karena dia pengikut Paulus. Ayat-ayat yang benar itu disembunyikan. Makanya, ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Orang-orang ahli kitab, kata Allah, kenapa kamu campur adukan yang hak dengan yang batil, sedangkan yang benar kamu sembunyikan? Wa antum ta'lamun, kalian tahu, kata Allah. Ini pentingnya kita belajar perbandingan agama begini. Kalau Bapak Ibu tidak baca ini mana tahu. Ada di sini semuanya. Boleh jadi diketahui, boleh jadi tidak. Karena mereka sudah dogma. Boleh jadi tahu, boleh jadi tidak. Karena mereka kalau berkhutbah, karena kan tidak pernah ada pengkajian Alkitab. Bukan kayak kita belajar Quran, belajar tajwidnya, makhorijul hurufnya, sifatul huruf, ahkamul huruf. Lalu belajar apa tafsirnya, belajar lagi asbabun nuzulnya. Itu kan kalau Quran enak. Kalau ini, bagaimana saya bisa berkhutbah cari ayat-ayat tentang kemanusiaan? Kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kalau kau tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Kalau dilempar pakai batu, balas dengan pisang. Enak betul itu. Itu yang dicari ayat-ayat begitu. Mana ada tanya jawab kayak begini, Bu? Tidak ada itu. Mana ada? Itu one way. Dari satu jalan, satu arah saja. Ya kayak kita sholat Jumat, ada nggak dialog? Monolog itu, nggak ada dialog. Ya begitulah. Jadi mereka itu dibodoh-bodohi. Nah makanya inilah tugas kita. Tugas kami-kami para mantan mu'allaf ini untuk menjelaskan kepada mereka. Loh, inilah agama kamu. Kamu baca, pelajari. Maka banyak orang Kristen tercengang. Nah, cuma orang Islam banyak pula nggak tahu ini. Nah, kenapa? Nggak berminat berdakwah, minatnya cari duit melulu. Nah, ini kelemahan kita. Dia agamanya batil, tapi masih sempat-sempatnya dia sambil kerja berdakwah. Padahal agamanya batil. Loh, kita agama kita hak. Masya Allah. Tapi kita kalau sudah bicara agama ini menjauh kita, menjauh. Benar nggak? Itu yang terjadi kita rasakan sekarang. Apalagi maaf ini kalau namanya sudah pejabat. Wah, kalau sudah pejabat udah gengsi, nggak mau lagi bicara agama, udah kolot itu. Maka kita doakan Pak Yudo jadi pejabat nanti. Amin. Beliau dari tadi nggak pernah pergi kemana-mana ya. Alhamdulillah bersama kita.
Insyaallah 2 tahun lagi konjen beliau. Amin. Biasanya kalau Ustadz mendoakan apalagi musafir makbul insyaallah. Nah, cuma nanti Pak Yudo ya, nanti kalau sudah jadi konjen kasih kesempatan belajar dia di konjen lagi dengan konsulat. Nah, gitu ya. Kita doakan beliau insyaallah. Boleh tenang ini kan. Kalau saya teruskan ini memang, kalau saya teruskan ini Pak, ini enggak selesai nih. 3 hari 3 malam selesai ini. Makanya ini yang paling bagus. Tapi sekedar gambar. Pertanyaan saya dulu. Kalau begini dalilnya, orang Kristen pengikut Yesus atau Paulus? Mereka adalah pengikut Paulus. Paulus siapa? Tukang bohong tadi. Nah, itu dia. Jadi ibu bapak harus bisa jelaskan. Dalilnya di Quran begini. Kita harus bisa combine 2 agama ini. Kalau tidak kita kuasai memang repot. Nah, di Quran seperti apa, di Injil seperti apa, harus bisa kita combine itu. Baru dia menarik. Kalau cuma satu arah nanti nggak menarik dia, nggak ada pembanding. Yang namanya perbandingan itu harus dibandingkan 2 konsep ini, gitu kan? Ya, baik. Saya kembalikan dulu dengan moderator kita Pak Trisno. Ini kalau saya lanjut memang pasti nggak akan selesai, ya. Doakan tahun depan bisa balik lagi. Kalau masih diperlukan, kalau tidak ya datang sendiri saya. Baik, silakan Pak Trisno. Alhamdulillah, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khair, dengan lugas Ustadz Nababan telah menyampaikan uraian ajaran dengan tegas, cerdas, tapi jelas. Semuanya serba as. Mudah-mudahan membawa kita lebih cerah menerima ajaran-ajaran yang telah disampaikan tersebut. Alhamdulillah, perlu kami ingatkan bahwa kita akan melaksanakan sholat asar insya Allah sekitar jam 5.30. Masih ada beberapa waktu untuk bertanya dan dipersilahkan untuk Ustadz untuk menjawab. Dalam hal ini seperti yang telah dilaksanakan pada session sebelumnya, ada 3 pertanyaan dari bapak-bapak dan 3 pertanyaan dari ibu-ibu. Itu secara teori, tapi nanti prakteknya kita lihat. Kadang-kadang ibu ini lebih condong untuk memperjelas lebih jelas lagi gitu. Ada semacam himbauan, kalaupun waktu yang kita sediakan tidak cukup, saya mohon Ustadz Nababan masih berkenan untuk melanjutkan, entah itu secara individual atau langsung atau SMS, atau nanti Bapak Ibu bisa mengirimkan anaknya atau saudaranya, insya Allah. Alhamdulillah, terima kasih. Saya tadi sudah mempersiapkan pertanyaan, cuman saya belum sempat ngacung, sudah habis waktunya. Insya Allah nanti akan saya tanyakan lebih detail lagi. Baik, untuk menyingkat waktu, kita buka section pertanyaan. 3 dari bapak-bapak, 3 dari ibu-ibu, kita lanjutkan. Ladies first. Silahkan penanya baru. Ada penanya baru? Oke, silahkan Ibu Dina.